Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini kita akan langsung membahas dasar instrumentasi menggunakan LabVIEW ya. Mengapa LabVIEW dipilih? Sesuai dengan singkatan namanya, Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. Software ini dibuat oleh National Instrument, dan LabVIEW ini merupakan software instrumentasi yang kita bisa pakai untuk aplikasi pengukuran, akuisisi data dan kontrol ya, sesuai dengan namanya instrumen virtual laboratorium ya. Jadi di sini kita pakai, dan sebagai tugas dari video ini ya, sebagai contoh aplikasinya adalah kita membuat sebuah aplikasi pengatur suhu, dan di Arduino kita simulasikan dengan Proteus. Akan kita tempatkan sebuah sensor suhu yang kemudian nilai datanya kita tampilkan di LabVIEW, dan nanti LabVIEW akan kita gunakan untuk memberikan batas suhu atas dan batas suhu bawah ya. Ketika suhu atas terlampaui, maka sebuah alarm kita simulasikan dalam bentuk indikator LED akan menyala ya. Begitu pula ketika suhunya terlalu dingin, melebihi batas minimal, maka nanti akan ada indikator LED alarm untuk suhu dingin akan menyala ya. Lebih jelasnya ini saya tampilkan tampilan Proteusnya ya. Di sini menggunakan ATmega 328. Ini adalah representasi dari Arduino, dan di sini ada LM35. Ini merepresentasikan sensor suhu, dan ada LED indikator alarm dingin ya, dan LED indikator alarm panas. Dan di sini juga ada serial monitor ya, yang kita simulasikan dengan virtual terminal. Ini untuk mensimulasikan komputer ya. Dan di sini untuk terhubung dengan LabVIEW ya. Jadi LabVIEW akan kita hubungkan dengan software Proteus melalui COM-PIM ya. Jadi ini sebuah komponen di Proteus yang bisa kita gunakan untuk terhubung dengan software luar. Tentunya di sini kita harus memiliki COM virtual ya. Jadi teman-teman silahkan bisa membuat virtual port di sini di device manager akan bisa muncul komunikasi, akan muncul daftar port yang bisa kita gunakan ya. Di sini saya menggunakan COM5 dan COM6. COM5 saya gunakan untuk Proteus, dan COM6 nanti saya gunakan untuk LabVIEW. Secara default COM yang tersedia di Proteus hanya COM1 sampai 4. Apabila lebih dari COM4, teman-teman silahkan mengetik langsung ya. Ini saya ketik langsung COM5, dan nanti di LabVIEW kita gunakan COM6. Ini tampilan LabVIEW-nya, ini adalah COM6 ya. Kita lihat simulasinya dulu. Ini saya jalankan. Di sini sensor suhunya ditampilkan di komputer ya, dalam bentuk angka di serial monitor ini ya, dalam bentuk angka 41.06 ya. Kita bisa perbesar, bentar, nilainya sehingga menghasilkan nilai yang lebih besar ya, seperti ini ya, 48. Kemudian kita coba tampilkan di LabVIEW. Ini saya jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat ada 3 grafik. Grafik pertama adalah warna biru, grafik kedua warna hijau, grafik ketiga warna merah. Warna biru ini menandakan suhu dingin ya, kita set di 20. Sedangkan yang hijau ini adalah data dari sensor suhu, dan yang warna merah adalah batas atas ya, maksimal. Ini kita buat 60 derajat. Nah, ketika suhunya 48, ini berada di kisaran ini, kita bisa lihat kalau saya turunkan, maka suhu yang hijau akan turun ya. Ketika dia melampaui lebih rendah dari suhu dingin, di sini teman-teman bisa lihat LED indikatornya menyala ya, LED cold alarmnya menyala ya. Ketika saya buat lebih besar lagi nilainya, ini saya naikkan, maka cool alarmnya akan mati ya. Kemudian kalau saya naikkan lagi, nanti suhu panasnya akan menyala ya, hot alarmnya akan menyala ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa melihat
nilai dari suhu di grafik di LabVIEW, dan kita juga bisa mengatur nilai batas atas dan batas bawahnya. Kalau saya ingin batas dinginnya itu kurang dari 10, ini kita bisa ketikkan atau kita bisa turunkan pakai drop down ini. Saya ingin ketika suhu di bawah 10 baru dikatakan suhu dingin ya. Ini cool alarmnya belum aktif karena nilainya suhu masih 12 ya. Dia akan aktif kalau nilai suhu ini saya kurangi menjadi 9, nah 8, maka dia menyala. Begitu pula yang batas atas, saya bisa mengatur nilainya. Misalnya saya ingin agar batas atas menjadi 70, nah ini akan menjadi suhunya akan panas dan akan menyala hot alarmnya apabila melebihi 70 derajat. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ini, ini akhirnya 70 derajat, maka hot alarmnya akan menyala ya. Ini sudah 82 ya. Di sini juga dilihat di read buffer ini 82.6 ya. Demikian untuk Proteus dan LabVIEW ya. Proteus mensimulasikan Arduino dan LabVIEW mensimulasikan nilai dari batas atas, batas bawah, dan juga suhu itu ya. Kita bisa menampilkan dalam bentuk grafik dan juga angka ya. Jadi ini merupakan kelebihan dari LabVIEW. Pembuatannya cukup sederhana dan saya ingin menunjukkan langkah-langkah pembuatannya ya. Kita stop dulu di sini, kita stop di sini. Kita pertama-tama membuat dulu rangkaiannya. Jadi di sini kita membutuhkan komponen yang namanya ATmega 328. Kita buat project baru dulu. Saya beri nama sensor suhu dan grafik gitu ya. Oke, nah seperti ini. Kita klik next, finish ya. Oke, pertama kita ambil sebuah komponen ATmega 328 ini untuk merepresentasikan Arduino ya. Nah, ini ATmega 328. Kemudian kita ambil sebuah sensor suhu, kita pakai LM35 ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita hubungkan dengan kaki A0 ya, karena A0 ada di kanan. Saya ingin agar input itu di posisi kiri sedangkan output di sisi kanan, maka ini kita mirror saja ATmega 328 nya, kita mirror. Kemudian kita hubungkan seperti ini ya. Untuk powernya kita ambil dari sini, ini ada powernya ya. Kemudian ada groundnya, kita ambil ground. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ATmega 328 ini memiliki referensi tegangan yang belum dihubungkan ya. Untuk apa? Supaya kita dapat variasi. Kita variasi bisa 5 volt, bisa 1 volt ya. Artinya tegangan referensi ini tegangan paling atas ya. Kita buat saja tegangan referensinya 5 volt sehingga kita tambahkan power di sini. Referensinya kita buat 5 volt, begitu juga yang VCC ya, kita buat 5 volt. Kemudian kita tampilkan nilainya di serial monitor ya. Kita ambil sebuah serial monitor ada di terminal di instrumen ya. Di instrumen kita ambil virtual terminal, kita hubungkan dengan TX dari Arduino ini, dari ATmega 328 kita hubungkan dengan RxD nya ya. Ini sudah jadi. Kita coba baca sensor suhu, kita program dengan Arduino IDE ya, software Arduino IDE. Kita buat new sketch baru ya, program baru ya. Untuk pembacaan ini kita bisa gunakan serial begin karena kita mau menampilkan di serial. Nah, seperti ini ya, serial begin 9600. Kemudian kita ingin agar nilai suhu diberikan variabel suhu seperti ini ya. Pembacaannya adalah berdasarkan nilai analog di kaki A0 ya. Kemudian kita perlu kalikan 500 dibagi dengan 1023 ya. Kenapa harus dikali 500? Karena tegangan suhu ketika suhu 100 derajat Celcius, nilai tegangan pada LM35 adalah 1 volt ya, dan itu resolusinya 10 mV per kenaikan suhu. Nah, sedangkan ADC adalah 0 sampai 1023. Nah, ini supaya menjadi 5 volt kita perlu kali 5.
dan karena satuannya dalam milivolt ya, maka kita kalikan 100 ya. Setiap karena satuannya 10 milivolt ya, berarti 1 dibagi 10 dibagi 1000 sama dengan 1/100 ya. Jadi kita kalikan 100 supaya menghasilkan 5 volt, kemudian dibagi 1023 ya, karena nilai ADC dari 0 sampai 0 sampai 1023 ya, atau 10 bit itu 0 sampai 1023 ya. Nah, ini supaya menjadi nilainya desimal, kita buat saja tipenya adalah float ya. Kalau float suhu, maka nilainya harus diberi titik 0 baik di angka 500 maupun di pembaginya ya. Kalau kita tidak beri titik 0, nanti hasilnya akan berbeda ya. Jadi pastikan diberi angka dengan pembagian. Kalau melakukan pembagian dengan tipe float, silahkan baik yang dibagi maupun yang membagi itu harus diberi titik 0 ya. Berikutnya kita tambahkan perintah untuk menampilkan data di serial monitor dengan menggunakan serial pin learn. Kita beri variabelnya suhu ya. Kemudian kita beri delay 100 supaya tidak terlalu kebanyakan data yang dikirim ya. Jadi prosesornya sempat beristirahat dulu ya. Seperti ini kita coba compile Arduino Uno. Oke, kita simpan dulu nama programnya. Nah, seperti ini kita program, kita compile. Ya, sudah dan compiling. Kemudian kita ambil file hexnya. Di sini ada file hexnya. Kita taruh nanti ini di Proteus ya, di komponen Arduino di Proteus, khususnya di kolom program file ya. Kita taruh seperti ini, kita copy, kita klik 2 kali, kita taruh di sini di kolom program file, kita Ctrl V ya. Kemudian kita pilih unprogram, kemudian untuk ini external clock ya, kita pilih check Celsiusnya external clock frekuensinya adalah 16 MHz. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita klik OK, kita coba jalankan, kita save dulu. Nah, nanti harusnya nilai suhu akan muncul. Nah, ini ya teman-teman, bisa muncul 2737. Kita naikkan ya, seperti itu sampai maksimum adalah 100 ya. Jadi kita buat bisa diatur ya, seperti itu. Untuk nilai suhu sudah bisa terbaca. Kita kemudian gunakan nilai suhu ini untuk dikirim ke LabVIEW ya. Kita buka LabVIEW. Nah, seperti ini sudah terbuka LabVIEW-nya. Kita ambil project baru, file new VI, bukan project, maaf. Kita buat new VI, file baru gitu ya. Kita tekan Ctrl T agar bisa berdampingan. Nah, kemudian kita tambahkan di sini tampilan untuk grafik, tapi sebelumnya kita ambil saja grafik, pilih waveform chart ya, jangan waveform graph. Pilih waveform chart, kita letakkan di sini. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa menampilkan waveform chart. Kemudian kita ambil sebuah instrumen ya, pilih instrumen I/O, ambil serial, ambil configure port serial port ya. Ini dipin saja supaya tidak hilang. Kita pilih configure serial port. Kemudian kita berikan sebuah visa read ya untuk membaca data. Berikutnya kita tambahkan visa close ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita beri sebuah struktur while loop ya, struktur while loop. Kita hanya mengulang visa read saja, karena visa read ini harus dilakukan berkali-kali ya, pembacaan harus dilakukan berkali-kali, sedangkan configure serial port ini hanya sekali ya, sekali jalan pada saat awal. Begitu pula yang visa close ini hanya sekali jalan, karena hanya sekali jalan kita letakkan di luar ya. Ini mirip seperti program Arduino, di mana program Arduino itu untuk serial configure itu ada di void setup, sedangkan untuk pengiriman data ini serial pin untuk mengirimkan data ini dilakukan pengulangan ya, seperti itu. Nah, di Arduino mengirimkan data, di LabVIEW menerima data ya. Nah, untuk itu kita hubungkan saja visa read dengan configure serial port seperti ini, di-linkkan.
Dengan LabVIEW ini garis data ini sangat penting, ini menunjukkan aliran data ya, dimana untuk visa configure serial port ini dibuat sebagai sumber sehingga ini dijalankan pertama kali, sedangkan visa read ini dijalankan berikutnya karena dijadikan penerima ya. Jadi yang sumber menjadi pertama kali, penerima pertama menjadi yang kedua, penerima kedua menjadi yang berikutnya ya, dieksekusi berikutnya. Kita kemudian tambahkan tombol stop di sini karena ini loop ya, berulang terus. Cara menambahkan, klik pada kaki ini, kita create control ya, seperti ini. Nah, ini sudah bisa, tombol stopnya muncul di sini. Ini nanti akan digunakan untuk menghentikan ya, menghentikan looping. Berikutnya di while loop ini sangat cepat sekali sehingga kita membutuhkan sebuah delay ya, supaya prosesor tidak bekerja terlalu keras. Kita tambahkan, klik kanan, kita ambil sebuah fungsi timing, kita pilih wait ms ya, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita create constant, kita isi 100 mili-detik ya, sama seperti di program Arduino tadi. Kita tambahkan 100 detik ya, 100 mili-detik maaf. Nah, oke, setelah ini kita jalankan. Tapi sebelum jalankan, visa read ini membutuhkan alokasi kapasitas data yang bisa diterima ya. Kita kita create constant, kita buat saja nilainya 20 ya, 20 byte ini sudah cukup banyak ya. Jadi 20 byte ini sama seperti 20 karakter ya, 20 huruf yang bisa diterima. Nah, kita untuk data yang dikirimkan dari Arduino itu hanya 4 digit ya, hanya 4 digit, tidak sampai lebih dari 4 digit ya. Dan ditambah karakter enter itu tambah 2 digit jadi 6 digit. Sedangkan yang kita alokasikan adalah 20 ya, jadi masih berlebihan ya. Jadi ini cukup memadai. Kemudian untuk selanjutnya kita klik kanan pada read buffer, kita create indikator ya, seperti ini. Maka nanti akan ditampilkan data pembacaan sensor suhu di read buffer ini ya. Nah, kita coba tes, kita save, kita beri nama sensor suhu ya, sama seperti program Arduino nya. Kita jalankan, next. Nah, ini belum ada data karena Proteusnya belum dijalankan ya. Ini saya jalankan dulu Proteusnya, kita run. Nah, ini ya 95. Ini kita stop lagi karena mungkin belum aktif ya, sebentar. Jadi dia mencari datanya belum ada. Oh oke, ini saya salah. Di sini harus diberi COM-nya ya. Jadi di ujung kanan, ujung kiri ya, pojok kiri atas ini harus diberi saluran untuk COM. Jadi kita klik kanan pada Visual Resource Name, kita create control ya, pilih create control. Nah, di sini baru kita bisa memilih COM yang digunakan ya. Di Proteus tadi saya menggunakan COM 5 ya, jadi saya stop dulu. Ini menggunakan, oh ini belum ada COM-PIM ya. Jadi di sini harus saya berikan COM-PIM dulu, karena kalau tidak ada COM-PIM dia tidak bisa terhubung dengan LabVIEW ya. Jadi ini saya tambahkan sebuah COM-PIM. Nah, ini COM-PIM untuk mendapatkan komunikasi dengan LabVIEW, kita berikan sebuah COM-PIM. Kita hubungkan dengan D0 dengan ini D0 dan D1 ya. Jadi kita hubungkan dengan ini saya perbesar saja dulu. Nah, ini ya, ini kita hubungkan seperti ini, RX ketemu RX ya, RX ketemu RX dan TX ketemu TX ya, seperti ini. Nah, kemudian kita jalankan. Oh ya, ini kita atur dulu baud rate-nya, saya pilih COM 5 ya. Tadi kita menggunakan COM 5. Kemudian baud rate-nya 9600 ya, ini 9600. Oke, kemudian kita jalankan, kita save projectnya, kemudian kita run ya, kita run. Nah, maka di LabVIEW nanti kita pilih COM 6 ya, kita beri COM 6. Nah, ini kemudian kita jalankan. Nah, ini keluar ya 95.31. Memang terlalu kecil ya Pak tulisannya ya. Ini saya besarkan dulu saja supaya enak kelihatannya. Ini saya buat application fontnya, size-nya adalah 36. Kemudian kita beri justify-nya center ya, seperti ini. Nah, ini kelihatan besar 95.31.
Oke, nah ini saya jalankan lagi. Oke, ini saya perbesar nilainya sampai 100 ya. Oh sebentar, ini ya, ini agak responnya agak lambat karena datanya belum dihapus dulu ya. Ini sudah ngikutin akhirnya ya. Jadi datanya sempat menumpuk sehingga agak lambat responnya. Oke, saya stop dulu. Sebentar, oke, ini saya perbesar, ini saya kecilkan suhunya ya. Saya kecilkan suhunya untuk menjadi 20 derajat. Oke ya, sudah 10 derajat ya. Oke, bisa ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana menampilkan grafiknya? Ini saya stop dulu, kemudian kita tambahkan grafik di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan warna di sini itu berbeda. Waveform chart ini warnanya orange, sedangkan untuk read buffer warnanya pink ya. Warna pink ini menunjukkan teks, sedangkan waveform chart itu warna orange menunjukkan desimal ya. Supaya dari pink bisa menjadi orange, kita tambahkan sebuah konversi. Di string conversion ambil number string to conversion, ambil fractional exponential string to number ya. Jadi silahkan mengambil ikon ini dari kategori string ya. Tadi kita ambil dari kategori string, kemudian pilih number string conversion, pilih fractional exponent string to number ya. Kemudian kita hubungkan, untuk read buffer ini kita masukkan ke kaki yang atas, sedangkan kaki yang bawah kita hubungkan ke waveform chart. Nah sekarang kita bisa lihat hasilnya. Kita coba jalankan. Nah ini grafiknya seperti ini ya. Kita naikkan grafiknya. Agak lama karena responnya kurang cepat ya tadi. Masih lama. Sebenarnya saya stop saja dulu. Kita tambahkan buffer ya, flash buffer, supaya menghapus. Bentar, ini salah. Nah ini kita coba lihat di sini, kita tambahkan buffer, flash buffer, supaya tidak terlalu lama menunggu ya. Data yang sebelumnya kita hapus, kita bersihkan, kita kasih flash buffer ini. Oke, kita hubungkan seperti ini ya. Oke, kita jalankan lagi. Saya save. Nah sekarang menjadi 34,21. Ini saya kecilkan 325 ya. Kita bisa lihat responnya cukup bagus ya, sangat respon. Nah, nilai ini sebaiknya dibuat fix atau dibuat tetap ya. Suhunya grafiknya kita buat nilai di sini 0 ya, tapi ini berubah terus. Supaya tidak berubah, kita klik kanan, auto scale Y-nya dimatikan ya, di uncheck. Kemudian kita buat ini nilai bawahnya 0, sedangkan nilai batas atasnya kita buat 100. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sudah fix, sudah tetap. Nah, kita bisa atur-atur di sini. Ini semakin kecil, ini semakin besar ya. Ini saya besarkan nilainya ya, grafiknya bisa terlihat dengan jelas ya, seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman sudah bisa menampilkan grafiknya dengan baik. Nah, langkah berikutnya kita akan tambahkan batas atas dan batas bawah untuk membuat agar nilai LED di sini bisa menyala ya. Jadi saya tambahkan sebuah LED indikator di kaki D2 dan D3 ya. Ketika suhu batas minimal dilampaui, maka LED indikator dingin akan menyala. Ketika suhu batas atas dilampaui, maka LED indikator panas akan menyala ya. Seperti itu kita tambahkan LED indikatornya. Kita gunakan LED yellow ya, seperti ini. Nah, kita beri resistor ya, ini kita tambahkan sebuah resistor. Kita buat 330 ohm ya, seperti ini.
Ya, kita hubungkan seperti ini. Jadi resistor 330 ohm ini kita perlukan supaya LED-nya tidak mati ya, karena tegangannya terlalu besar. Jadi maksimum dari LED ini bertahan di tegangan 3 volt ya, lebih dari 3 volt LED-nya akan padam. Ya, seperti ini kita coba. Nah, ada dua LED, ini kita beri nama saja alarm dingin ya, cold alarm. Kemudian yang di sini adalah hot alarm ya, seperti ini ya. Jadi kita sudah bisa membuat ya seperti ini tidak usah ya. LED. Oke, jadi ada dua indikator LED. Untuk programnya kita program menerima data dari LabVIEW ya. Jadi di sini kita tambahkan programnya seperti ini. Jadi ini saya sudah membuat program untuk pembacaan data dari LabVIEW menggunakan serial ya. Jadi ketika nilai serialnya diterima di A, ini ada variabel A. Ketika A-nya bernilai 2, maka indikator alarm ini berarti panas gitu ya. Ketika A-nya 0, ini berarti suhunya dingin ya. Ketika A-nya 1, tidak panas tidak dingin. Jadi ini wajar ya, ini normal. Oke, ini kita copy saja seperti ini. Oke, ini tambahkan di sini ya. Kemudian untuk delay ini sebaiknya kita hilangkan, kita ganti dengan menggunakan timer ya. Jadi di sini ada milis. Milis ini adalah fungsi yang akan berjalan terus menambah naik angka 1 demi 1 setiap milidetiknya ya. Setiap milidetik akan bertambah. Di sini saya buat setiap 100 milidetik akan dipantau. Maka kalau sudah 100 milidetik tercapai, silahkan mengirimkan data ya, data suhunya, data A ini. Jadi ini sebuah timer untuk secara periodik mengirimkan data setiap 100 milidetik ya. Ini saya copy void loopnya seperti ini. Nah, ini menggunakan void loop. Berikutnya untuk yang di atas void setup, kita perlu mendeklarasikan kakinya ya. Jadi di sini ada kaki yang diperlukan ya. Oh ya, ini ada variabel juga SKR, ini dari singkatan sekarang. Jadi ini waktu untuk kita buat sekarang ini berapa gitu ya, waktunya diisi dengan milis ini. Ini kita copy saja langsung. Nah, ini saya taruh di sini. Oke, selesai untuk program Arduino-nya. Kita save, kita compile. Nah, sudah. Untuk karena filenya sama sehingga di Proteus tidak perlu dilinkkan lagi, dia sudah terhubung dengan program yang sebelumnya. Jadi ini sudah klik saja OK, programnya sudah diupdate. Kemudian kita lihat yang di LabVIEW ya. Di LabVIEW ini kita butuh visa read ya. Jadi di sini visa read-nya hanya membaca, kemudian kita ingin ada visa read, kita tambahkan visa read di sini. Nah, kita hapus dulu garis data ini, kita hapus, kita ambil visa read. Nah, yang di read apa itu adalah data selisih, data perbandingan antara suhu yang dibaca dengan batas atas dan juga batas bawah ya, seperti itu. Nah, ini saya hubungkan seperti ini. Kita lihat batas atasnya kita buat dulu menggunakan indikator. Jadi di sini ada batas atas di numerik saja, kita ambil numerik control, kita taruh di sini. Ini kita beri nama saja batas bawah gitu ya, batas bawah. Berikutnya ini adalah batas atas. Ya, baik batas atas maupun batas bawah ini kita jadikan pembanding ya, pembanding dengan nilai suhu di sini ya. Nilai suhunya itu sudah dibuat konversinya menjadi angka pecahan ya. Nah, ini kita bandingkan dengan batas atas dan batas bawahnya. Jika lebih besar
jika suhu lebih besar dari batas atas, silahkan mengirimkan angka 2. Jika lebih kecil dari batas bawah, silahkan mengirimkan angka 0. Jika di antaranya, silahkan mengirimkan angka 1, ya, seperti itu. Dan kita gunakan comparison seperti ini. Kita ambil sebuah comparison, kita buat gritter. Ketika suhunya diletakkan di kaki atas, sedangkan batas atasnya kita letakkan di batas bawah. Begitu pula yang di sini suhunya diletakkan di kaki atas, sedangkan batas bawahnya diletakkan di bawah, ya. Oh sorry, ini kebalik, nanti supaya bisa mengirimkan ini yang batas bawahnya ditaruh di atas, ya. Oke, seperti ini. Dan yang batas suhunya, yang nilai suhunya diletakkan di bawah. Jika lebih besar dari suhunya, silahkan mengirimkan angka 2. Jadi yang kita kirimkan adalah angka 2. Kita menggunakan select, ya. Ada select icon di sini. Kita taruh nilai tanda tanyanya di output comparison. Kemudian kita ambil sebuah empty string constant, ya, empty string constant ini. Kita buat angka 2. Nah, seperti ini kita hubungkan. Kemudian yang bawahnya kita create constant, kita beri angka 0, ya, kita beri angka 0. Kemudian ini dihubungkan lagi dengan select, ya, yang atas dihubungkan dengan output di sini, sedangkan yang tengah dihubungkan dengan comparison, yang paling bawah dihubungkan dengan angka 1, ya. Jadi ada 0, 1, 2. Sebentar, saya pastikan, ya, 201, ya. Coba saya cek dulu apakah betul. Oh, 21 ini suhunya di sini. Oke. Ya, oke, ini yang benar adalah yang ini, ya. Jadi 21 dan terakhir adalah 0, ya. Ini 2, ini 1, dan ini 0, ya, seperti ini. Ya, ini batas atas, batas bawahnya juga keliru saya. Ini coba saya ganti dulu. Yang suhu tetap di atas ini, ya. Sedangkan yang bawah adalah nilai batas bawah, ya. Kemudian di sini kita kirimkan, tetapi sebelum dikirimkan kita beri akhiran enter, ya. Kita tambahkan sebuah akhiran enter, yaitu ada di kategori string. Kita beri carry return, ya, carry return untuk mengakhiri sebuah data, ya. Dan kemudian kita sambungkan dengan concatenate string. Nah, seperti ini, ya, concatenate string. Kemudian kita berikan datanya di sini, ya. Terakhir kita hubungkan dengan input dari write buffer. Oke, seperti ini teman-teman. Kita coba, oh ya, kita tampilkan juga di grafik output dari nilainya ini, ya. Jadi saya ingin memberi batas atas dan batas bawah juga ditampilkan di grafik, maka kita ambil sebuah sinyal, merge sinyal, gitu, ya. Pakai search, kita buat merge sinyal, kita cari merge sinyal, ya. Ini kita klik 2 kali, kita hubungkan seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah, batas atas kita berikan di plot pertama, kaki pertama. Suhu diletakkan di tengah. Berikutnya untuk yang paling bawah, batas bawah, kita hubungkan yang terakhir, ya. Nah, ini kita tampilkan di grafik waveform chart. Oke, kita coba jalankan. Kita save dulu. Kita jalankan ini. Oke, kita run. Proteusnya dulu, ya. Kenapa Proteus? Karena nanti LabVIEW akan komplain apabila belum ada data suruh membaca, ya. Jadi kita jalankan dulu Proteusnya, setelah itu baru LabVIEW-nya, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini nilainya batas atas dan batas bawahnya masih 0. Coba ini saya buat batas bawahnya 20, batas atasnya bisa buat 60, ya, seperti itu. Nah, ini warna merah ini adalah sensor suhunya, ya, 63. Nah, karena nggak kelihatan, nih kita perbaiki dulu grafiknya. Ini saya buat dasarnya hitam menjadi putih. Caranya dengan menekan tombol shift,
tekan tombol shift dan klik kanan, sehingga muncul seperti ini. Kemudian kita beri coloring, kita beri warna putih ya, seperti ini. Setelah itu untuk grafiknya itu ada di properties ya, kita klik pada grafiknya, pilih properties, kemudian pilih plot null. Mulai dari plot null kita buat line-nya, warnanya plot null ini adalah batas bawah ya, batas bawah itu kita beri warna biru ya, batas bawah, plot null itu batas atas, kita beri warna merah ya, kita beri warna merah. Sedangkan untuk plot 1 ini adalah sensornya kita beri warna hijau ya. Kemudian untuk plot 2 kita beri warna biru ya, kita beri warna biru ya, karena dingin ya, kita beri warna biru. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tebalnya kita beri tebal yang cukup, yaitu di kedua ini, di urutan nomor 2 ya. Oke, kita klik OK, maka ini sudah bisa kita jalankan seperti ini ya. Oke, jadi kita sudah bisa mengatur nilainya seperti ini. Kita buat agar ini indikator hot menyala ya. Ketika saya turunkan, oke, ini indikator hot mati ya. Ketika saya turunkan lagi sampai batas bawah, indikator cold menyala ya, seperti itu. Kalau saya naikkan lagi ya, responnya ya, oke, ini saya naikkan lagi. Ini sudah mati semua. Kita naikkan lagi ya, ini menyala ya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk program LabVIEW-nya teman-teman nanti bisa bandingkan dengan program LabVIEW yang lebih baik ya. Jadi ini program LabVIEW-nya masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, ketika nanti tidak ada data, program LabVIEW ini akan komplain ya, akan error, karena dia menunggu data ya. Dia harus selalu ada data baru bisa dijalankan. Dan begitu juga untuk visa rate-nya, ini akan dikirimkan terus-menerus ya. Ini akan cukup boros ya. Sebaiknya pengiriman data ketika datanya berubah saja ya. Supaya bisa seperti itu, ini saya tunjukkan program yang lebih baik ya. Ini ada di sini. Ini programnya akan tidak perlu menunggu data. Jadi di sini kita menambahkan visa byte add port, dimana ketika tidak ada data atau datanya 0, maka visa read tidak dijalankan ya. Ketika ada data byte di port lebih dari 0 baru dijalankan visa read-nya. Begitu pula ketika tidak, data yang dikirimkan tidak berubah ya. Ini saya menggunakan ini shift register untuk membaca ada perubahan data atau tidak. Ketika tidak ada perubahan data, maka visa rate-nya juga dikosongkan, tidak dilakukan apa-apa, tidak dikirimkan apapun. Ketika terjadi perubahan data, baru visa rate-nya dimunculkan ya, baru dikirimkan. Ya, demikian teman-teman untuk project aplikasi instrumentasi ini. Silahkan untuk mencermati dan silahkan membuat hal yang sama. Untuk bahan-bahannya nanti bisa melihat di belajar USD IT. Terima kasih atas perhatiannya.